Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Didin Widiartono MPD. Perkenalkan, nama saya Bella Wahyu Ramadhani dari offering B22 akan menjelaskan mengenai pengaturan sistem tingkat dan juga sistem non-tingkat pada manajemen peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem tingkat. Sistem tingkat merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria tertentu dengan adanya kenaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kriteria di sini berupa kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik tersebut atau persyaratan wajib agar peserta didik tersebut naik ke jenjang yang lebih tinggi. Persyaratan atau kriteria tersebut berupa prestasi dari peserta didik, waktu lamanya peserta didik tersebut berada pada tingkat tersebut, dan juga adanya persyaratan administrasi dari sekolah. Tentunya ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari sistem tingkat ini. Kelebihan dari sistem tingkat yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk merekayasa pembelajaran bagi peserta didik karena penghargaan atau imbalan yang diberikan berupa kenaikan ke tingkat selanjutnya sehingga dapat memacu kegiatan belajar peserta didik menjadi lebih giat. Yang kedua, adanya efisiensi. Yang ketiga, dapat memunculkan rasa sosial yang tinggi bagi para peserta didik. Dan yang keempat, adanya sistem administrasi yang lebih mudah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, bagi peserta didik yang tidak dapat naik ke tingkat yang selanjutnya, maka akan rentan untuk menghadapi permasalahan baik dari segi akademiknya maupun dari segi psikologisnya. Kekurangan yang kedua, bagi para peserta didik yang pandai, mereka tidak sabar untuk menunggu peserta didik lain yang memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada dirinya. Yang ketiga yaitu masih kurangnya kompetensi antara peserta didik. Yang kedua yaitu mengenai sistem non-tingkat. Sistem non-tingkat menggunakan sistem di mana seorang peserta didik memilih dan juga menjalankan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan juga bakatnya masing-masing. Nantinya peserta didik yang memilih pembelajaran yang sama akan dijadikan ke dalam satu tempat atau diajar oleh guru yang sama. Tetapi dalam pembelajaran ini bisa saja nanti antara anak yang satu dengan anak yang lainnya bukanlah dari angkatan yang sama. Tentunya dalam sistem non-tingkat ini juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari sistem non-tingkat yang pertama yaitu peserta didik mampu berkembang sesuai dengan keinginan dan juga kemampuan yang mereka miliki tanpa harus terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil program pelajaran yang sesuai dengan keinginan dan juga minatnya sendiri. Yang terakhir yaitu dia juga dapat melatih kemandirian dari anak. Kekurangan dari sistem non-tingkat ini sendiri yaitu sistem non-tingkat ini lebih condong ke arah pengajaran yang bersifat lebih individual, dan juga dalam sistem administrasinya lebih rentan mengalami kesulitan, dan juga perlu adanya pembimbing untuk dapat memutuskan program pembelajaran mandiri bagi peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem kredit semester atau SKS dalam kurikulum. Sistem kredit semester atau SKS adalah suatu acuan pelaksanaan program pembelajaran di mana peserta didik nanti dapat memilih dan juga menentukan beban belajar dan juga mata pelajaran di setiap semester peserta didik itu sendiri pada suatu lembaga pendidikan terkait. Dalam sistem kredit semester ini, terdapat juga beban belajar yang dihitung sebagai satuan kredit semester atau SKS. Beban belajar tersebut meliputi 1 SKS atau 1 jam tatap muka, 1 jam penugasan terstruktur, dan juga 1 jam kegiatan mandiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaturan sistem tingkat dan juga sistem non-tingkat pada manajemen peserta didik ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.